Ubah-ubah buku lah. Papanin yang paling buku teh memori baju. Mereka saya gila, nang gila itu seperti itu web. Objek IPA dan pengamatannya. Yang di rumah juga siapkan catatannya ya. Oke. Di dalam objek pengamatan IPA, kita belajar bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar. Tani nasi sedikit kan? Kalau nanti ada hitungan-hitungannya, jangan jadi salah persepsi. Sekali lagi, kan di dalam IPA itu kalau yang kalian tahu waktu SD itu pembelajaran tentang makhluk hidup. Nah, tapi di sini IPA itu yang kalian pelajari di SMP itu ada dua, ada IPA fisika, ada IPA biologi. Dimana kalau IPA biologi membahasnya tentang makhluk hidup, kalau IPA fisika membahasnya tentang benda mati atau makhluk tidak hidup. Bagaimana kalian berjalan itu dihitung, gitu kan? Kemudian yang disebut dengan bergerak itu seperti apa? Yang namanya jarak dan perpindahan itu seperti apa? Itu yang akan dipelajari di IPA fisika. Jadi jangan sampai ada pemikiran, Bu kenapa IPA tapi kayak matematika banyak hitungannya. Jadi nanti jangan kaget kalau di dalam fisika itu banyak hitungannya. Paham ya? Nah sekarang bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar? Nah, untuk mempelajari lingkungan sekitar, kita harus melakukan penyelidikan ilmiah. Kayak misal sekarang, apa itu COVID? Kenapa terjadi COVID? Bagaimana tanda-tanda COVID itu harus dilakukan penyelidikan ilmiah. Itu adalah bagian dari penyelidikan ilmiah, mengetahui bagaimana kita mempelajari lingkungan sekitar kita. Apa itu penyelidikan ilmiah? Nah, di dalam penyelidikan ilmiah kita harus mengamati. Ya. Setelah kita mengamati, kita harus membuat inferensi. Apa itu inferensi? Menjelaskan pola atau hubungan antara aspek yang diamati serta membuat prediksi. Jangan-jangan, itu kan suatu prediksi ya. Mungkin A itu adalah B. Nah itu adalah suatu prediksi. Itu yang disebut dengan membuat inferensi. Ya. Lanjut. Nah, setelah kalian mengamati, kemudian membuat inferensi, kalian harus mengkomunikasikannya. Kalian harus mensosialisasikannya. Gitu ya. Jadi, tahapan penyelidikan ilmiah yang pertama kalian harus mengamati, kemudian membuat inferensi dan mengomunikasikannya. Mengamati itu bagaimana? Bisa kalian lihat secara langsung, bisa kalian baca-baca buku sumber yang mendukung dengan apa yang kalian cari atau dengan apa yang sedang kalian selidiki. Ya, tuh, sudah. Oke, kita lanjut. Contohnya di sini. Bagaimana BMKG mengetahui besar kekuatan gempa bumi? Nah, orang-orang di BMKG itu akan melakukan pengamatan. Kenapa bisa terjadi gempa bumi? Berapa besar kekuatan gempa buminya? Kemudian membaca alam, membaca buku-buku referensi sehingga bisa memprediksikannya. Setelah diprediksi, baru dikomunikasikan hasilnya. Ya, paham ya? Namun, ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti.
Orang yang melakukan penelitian itu harus memiliki sikap teliti. Jangan sembarangan, harus hati-hati, harus teliti di dalam mengamati suatu hal. Ya, kita sedang mengamati gempa, berarti kita harus teliti di dalam melakukan penelitian tentang gempa. Kemudian harus sabar, ya, karena suatu penelitian tidak langsung menghasilkan suatu hasil penelitian, tetap memerlukan beberapa proses, memerlukan beberapa tahap. Makanya harus memiliki jiwa sabar. Selain teliti dan sabar juga harus punya rasa ingin tahu. Ya, rasa ingin tahunya harus tinggi. Dengan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka kalian akan terus penasaran. Tidak lantas ketika orang bilang, kenaon kamu meneliti iya, nah langsung kalian berhenti begitu saja. Nah, itu tidak boleh. Jadi sikap yang harus dimiliki seorang peneliti juga harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi sudah ada, mungkin seperti ini, tapi harus menggali lagi informasi yang lebih mengenai hal yang sedang kita teliti. Gitu. Misal, kenapa botol minum ini bentuknya seperti ini? Ya kan? Nah, untuk meneliti kenapa bentuk botolnya harus seperti ini, itu harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau cukup, nah hanya botol teh kieu, dati dituna, udah cukup. Itu bukan jiwa seorang peneliti. Kalau jawabannya cukup dengan seperti itu. Atau ketika ditanya, nah botol bet kieu, jawabannya qadarullah, takdir bu. Tidak bisa seperti itu. Itu bukan jiwa seorang peneliti. Kalau peneliti itu harus memiliki rasa ingin tahu. Berikutnya objektif. Kita fokus dengan objek yang sedang kita teliti. Kenapa tutupnya seperti ini, kenapa bentuknya harus seperti ini, itu harus benar-benar objektif dengan apa yang kita teliti. Jangan sampai kita mau meneliti tempat minum, tapi kita malah membawa piring. Itu kan berarti tidak objektif. Gitu ya, paham ya? Jadi objeknya harus jelas dulu. Apa yang akan kita teliti. Kemudian yang terakhir, harus memiliki sifat yang atau sikap yang tenang. Tong gurung gusuh. Jadi dalam melakukan penelitian itu memang harus teliti, sabar, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian objektif dan tenang. Ya, sampai situ ada yang ditanyakan? Tidak ya? Kita lanjut. Nah, objek IPA itu apa saja? Objek IPA adalah seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Kenapa matahari yang kita lihat seolah-olah mengelilingi bumi? Ya kan? Padahal sebenarnya bumilah yang mengelilingi matahari. Nah, bumi dan matahari itu bisa dijadikan objek di dalam penelitian IPA. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, tadi sudah disentuh sebagian ya. Apa itu IPA? Di dalam IPA itu yang kita pelajari ada IPA biologi tentang makhluk hidup. Kemudian ada IPA fisika yang mempelajari makhluk tidak hidup. Kemudian ada IPA kimia. IPA kimia itu mempelajari reaksi-reaksi di dalam kimia. Karena kehidupan kita tidak terlepas dari ikatan-ikatan atau reaksi-reaksi kimia.
Kita di SMP belajar nggak Bu? Kimia belajar, tapi hanya sedikit. Nah, lebih dalamnya mempelajari kimia itu nanti kalian di SMA atau di SMK. Kemudian yang keempat yang dipelajari di dalam IPA juga ada ilmu bumi dan antariksa. Apa saja lapisan bumi, kenapa bisa terbentuk bumi gitu kan. Kemudian apa saja di atmosfer, apa saja yang ada di angkasa, itu juga dipelajari di dalam IPA. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita ke IPA fisika. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu, misal kalau kita ingin mengetahui panjang meja, apa yang harus dilakukan? Kita harus mengukur. Ketika ditanya berapa berat badan kalian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengukur berat badan. Ketika ditanya berapa tinggi badan, berarti kita pun harus mengukur tinggi badan. Nah, bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Misal, kita ingin mengetahui, nih, ada kotak. Kita ingin mengetahui berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Itu harus dilakukan pengamatan. Bagaimana cara melakukan pengamatannya? Kita melakukan pengukuran. Jadi apa itu mengukur? Ayo, kalian masuk sekolah baru, kemudian dikasih seragam, diukur tidak? Diukur. Kemudian apalagi ya? Tinggi badan tadi diukur. Kemudian sekarang meja yang kalian gunakan, kita pengen tahu ini berapa panjangnya, ini berapa tinggi mejanya. Kita harus melakukan pengukuran. Jadi apa itu mengukur? Ada yang tahu? Kita seringnya mengatakan diukur heula. Ya kan? Kita membuat suatu bangunan juga harus diukur. Ini bangunannya mau dibuat seperti apa, panjangnya seperti apa, lebarnya seperti apa, ini tinggi bangunannya berapa. Gitu kan? Berarti kita harus melakukan pengukuran. Jadi apa itu mengukur? Oke. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi mengukur itu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Ya. Nah, misal kita ingin mengetahui berapa ya panjang mejanya. Gitu kan? Nah, panjang meja di situ diukur dengan menggunakan jengkal. Jadi yang disebut besarannya apa? Besaran itu yang dapat diukur. Berarti yang dapat diukurnya di sana apa? Kita ingin mengetahui berapa panjang meja. Nah, yang disebut dengan besaran itu adalah benda yang diukurnya. Jadi besarannya apa? Meja atau panjang meja. Kemudian besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Ya kan? Kalau di sana menggunakan jengkal, berarti satuannya apa? Misal hasil
pengukurannya panjang mejanya itu adalah 7 jengkal. Berarti satuannya apa? Jengkal. Misal kita mengukurnya pakai penggaris atau pakai mistar. Panjang mejanya 1 meter. Besarannya yang mana? Panjang meja. Satuannya meter. Paham ya? Jadi kalau misalkan panjang meja 7 jengkal, berarti besarannya adalah panjang. Satuannya adalah jengkal. Kalau panjang meja 1 meter, berarti besarannya panjang. Satuannya meter. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, tadi sudah diulas sedikit. Ada benda yang dapat diamati, ada benda atau besaran yang dapat diukur, kemudian besaran yang tidak dapat diukur. Tadi sudah dikatakan ada istilah besaran. Jadi besaran adalah apa tadi? Kayak tadi kan panjang meja 1 meter. Besarannya apa? Panjang. Ya kan? Kemudian misal tinggi badan si Anto adalah 150 cm. Berarti besarannya adalah tinggi. Paham ya? Jadi sesuatu yang diukur itu disebut dengan besaran. Nah, jadi apa besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ya. Nah, berikut ciri-ciri besaran fisika. Ciri-ciri besaran fisika itu dapat diukur, memiliki satuan, dan dapat dinyatakan dengan angka. Tadi, panjang meja 7 jengkal. Meja bisa diukur? Bisa. Meja disebut besaran. Kemudian memiliki satuan? Memiliki. Tadi satuannya kalau 7 jengkal berarti satuannya jengkal. Kalau tinggi badan satuannya, misal hasil pengukuran 150 cm, yang disebut dengan satuannya adalah sentimeter. Jadi besaran itu dapat diukur, memiliki satuan, dapat dinyatakan dengan angka. Mana angka hasil pengukurannya? Tadi 7, yang 7 jengkal. Kemudian kalau tinggi badan 150, berarti angkanya adalah 105. Paham ya? Oke, yang di rumah juga paham ya? Lanjut. Macam-macam besaran di dalam IPA, terutama IPA fisika. Yang pertama itu ada besaran pokok. Nah, ini besaran pokok. Kalau pengen nulis yang mana ya? Kalau pengen nulis ini mah jadi ini pointer aja. Pen ya? Oke, udah. Nah, ini besaran pokok yang pertama. Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri. Ya. Nah, besaran yang berdiri sendiri tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan terdiri dari
besaran pokok. Ya. Kemudian ada besaran skalar. Yang ketiga ada besaran skalar. Yang keempat ada besaran vektor. Kalau besaran skalar hanya memiliki nilai saja, kalau besaran vektor ada arahnya. Ya, ini hanya nilai saja. Ya. Jadi besaran di dalam IPA ada besaran pokok, ada besaran turunan, ada besaran skalar, kemudian ada besaran vektor. Lanjut. Nah, besaran pokok. Besaran pokok itu besaran yang berdiri sendiri, tidak terdiri dari besaran-besaran yang lain. Nah, yang kalian tahu, sebenarnya sudah tahu dalam kehidupan sehari-hari, besaran pokok itu ada 7. Ada suhu, ada massa, ada panjang, ada jumlah zat, ada intensitas cahaya, ada waktu dan kuat arus. Oke, perhatikan dulu. Di sini kita singkat nama besaran pokok ini S, suhu kita tulis S, massa M, kemudian di sini panjang P, jumlah zat J, intensitas cahaya I, W-nya waktu, kuat arus kita tulis A. Maka besaran pokok untuk mempermudah kalian menghafal, kita singkat dengan SMP jiwa. S-nya untuk suhu, M-nya untuk massa, P-nya untuk panjang, J-nya adalah jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, dan A-nya adalah kuat arus. Kita harus hafal besaran pokok ini tidak berubah-ubah, hanya ada 7, kita singkat dengan SMP jiwa. Ya. Yang pertama S-nya suhu, satuannya menurut sistem internasional adalah Kelvin, bukan Celcius. Kemudian alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Kemudian SMP jiwa, M-nya massa. Massa satuannya adalah kilogram. Alat ukurnya neraca atau yang kalian tahu timbangan. Ya kan? Kemudian panjang, P-nya. Satuan panjang adalah meter. Alat ukur yang digunakannya bisa penggaris, bisa meteran, bisa jangka sorong, bisa juga mikrometer skrup. Kemudian SMP jiwa, J-nya adalah jumlah zat. Untuk jumlah zat, satuannya adalah mol. Dan tidak ada alat ukur untuk mengukur jumlah zat. I-nya intensitas cahaya. Satuan intensitas cahaya adalah kandela. Atau singkatannya CD. Alat ukurnya light meter. W-nya apa? W-nya adalah waktu. Satuannya second atau detik. Alat untuk mengukurnya bisa stopwatch, bisa juga dengan jam. Ya.
Terakhir, A-nya adalah kuat arus. Satuan kuat arus adalah ampere dan alat ukurnya ampere meter. Oke, Ibu tanya dulu sekarang. Jadi besaran pokok tadi ada berapa? Ada 7. Kita singkat dengan SMP jiwa. S untuk apa? Suhu. M-nya untuk apa? Masa. M-nya untuk apa? Jam. Jumlah zat. Intensitas Cahaya. M-nya kuat. Waktu. Apa ya? Jadi besaran pokok itu ada 7, kita singkat dengan SMP jiwa. Ya. I-nya apa? Intensitas cahaya. M-nya apa? masa A-nya kuat arus kuat arus. S-nya suhu W-nya waktu P-nya Panjang. apa ya? Udah. Jadi kita singkat dengan SMP jiwa. Oke, kalau sudah paham besaran pokok, kita lanjutkan materinya. Nah, jadi mana ya? Ya, jadi kalian harus hafal kalau besaran pokok itu ada 7, kita singkat dengan SMP jiwa. Slide-nya nggak muncul lagi. Slide-nya nggak muncul. Jadi gambar bayi aku. Tadi kan sempat dihapus dulu biar anak lihat, biar nggak lihat layar. Kayak tadi teh nggak masuk lagi slide-nya. Oke, sambil kalian nunggu PowerPoint-nya muncul lagi, misal kalian disuruh ibu kalian untuk membeli beras, ya. Misal kalian datang ke warung, terus Bu beli beras. Si ibu nanya, berata sabaraha kilo neng, ya kan? Pasti kalian jawab, misal disuruhnya beli 2 kilo, pasti jawabnya 2 kilo we Bu. Nah, sebenarnya tadi kata berat ada nggak di dalam besaran pokok? Yang ada apa? Masa. Massa. Kilogram. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ketika si pedagang nimbang beras, si pedagang nimbang gula, itu bukan berat, tapi massa kalau berdasarkan fisika. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tetap meser endog sabaraha kilo, gitu kan? Sabaraha beratna 2 kilo. Itu yang tertanam dalam pikiran kalian. Jadi dalam kehidupan sehari-hari berat itu adalah massa. Sebenarnya beda antara massa dengan berat. Ya. Kalau massa itu besaran pokok, kalau berat itu adalah besaran turunan. PowerPoint. Oh.
Kalau berat itu besaran turunan. Kenapa disebut besaran turunan? Karena berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dia nggak muncul lagi. Slide-nya nggak muncul. Nggak muncul. Malah foto anak ibu tuh muncul. Keluar dulu. Bentar ya. Kayak nuhun. Nah, kita lanjut. Saya nama gambar nanya, nggak gambar anak ibu lagi. Nah, Bu, saya mau beli beras. Beratnya berapa kilo, Neng? 2 kilogram saja, Bu. Sebenarnya kejadian ini bukan tentang berat, tapi tentang massa. Paham ya? Nah, sekali lagi, kalau berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Oke. Nih, ada contoh. Arik diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan anak timbangan 1 kilogram dan 250 gram. Pertanyaannya, apakah alat ukur yang digunakan? Timbangan. Yang kedua, apa yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? Si ibu mengukurnya gimana? Menggunakan anak timbangan 1 kilogram dan 250 gram. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan perbedaan berat dan massa. Apakah yang diukur berat atau massa? Sebutkan nama besaran, nilai besaran yang diukur dan satuannya. Apa besarannya? Arik diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan anak timbangan 1 kilogram dan 250 gram. Mana yang disebut besarannya? Yang diukur oleh si ibu apa? Berat atau massa? Timbangan mah alat ukurnya. Ya. Ya kan? Apa yang diukur oleh si ibu di warung? Beratnya. Berat atau massa? Berat. Gula. Masa. Tadi pertanyaan yang C. Massa. Apa yang diukur? Berat atau massa? Massa. Massa. Ya. Jadi kita lepaskan dulu kebiasaan persepsi di rumah. Lamun gula teh beratna 2 kilo misal. Itu kita hilangkan dulu. Karena dalam fisika berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Berat gula itu dalam fisika adalah massa. Paham ya? Nah, yang diukur adalah massa. Jadi besaran yang diukur apa? Massa. Nilai besaran yang diukur berapa besaran nilainya? Si ibu menggunakan anak timbangannya 1 kilo dan 250 gram. Kilo. Jadi berapa nilai besarannya? 1 kilogram. Nah, atau 1,250 kilogram. Atau 250 gram itu sama aja dengan 1/4 kilo. Jadi
si Arik itu membeli gula di warung dengan massa 1/4 kilogram. Ya. Jadi satuannya apa? Satuannya apa? Kilogram. 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 Ya. Jadi hasil pengukurannya adalah massa gula 1/4 kilogram. Jadi yang disebut dengan besarannya mana ini besarannya? Massa. Ya kan? Nilai besarannya mana? Ini nilai besarannya. Dan satuannya adalah kilogram. Paham? Ya. Jadi untuk menjawab yang D, nama besarannya adalah massa. Nilai besarannya adalah 1/4 atau 1,25 kilogram. Kan 1/4 sama aja dengan 0,25 kan? Nah, kemudian satuannya adalah kilogram. Paham ya? Kita lanjut. Nah, ketika kita melakukan pengukuran, itu ada beberapa jenis alat ukur. Tadi di dalam besaran pokok sudah disebutkan bahwa besaran panjang itu diukur dengan menggunakan penggaris atau mistar, atau juga dengan jangka sorong, atau juga mikrometer skrup. Kemudian untuk massa diukur dengan neraca. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu disebut dengan timbangan, ya. Timbangan. Kalau di dalam istilah IPA itu timbangan itu disebut dengan neraca. Ya. Kemudian ada besaran waktu. Waktu diukur dengan menggunakan jam, boleh jam matahari, kemudian arloji, jam dinding, atau juga dengan stopwatch. Terakhir besaran suhu, halangan ku ibu. Besaran suhu itu diukur dengan menggunakan termometer. Kalau sekarang kita masuk ke, tadi juga kalau yang datang ke sekolah, itu kalian ditembak dengan menggunakan termogram. Termogram juga sama, itu untuk mengukur suhu tubuh. Paham ya? Oke, kita bahas satu-satu. Nah, alat ukur panjang. Yang pertama ada penggaris atau meteran. Ini gambarnya. Taulah meterannya, tukang bangunan pasti pernah lihat. Ini juga yang untuk mengukur di tukang jahit itu menggunakan meteran. Kalau penggaris pasti sudah tahu ya. Nah, ketelitian penggaris atau meteran adalah 0,1 cm atau 1 mm. Di penggaris sok aya garis-garis kecil nak. Nah, itu disebut dengan 1 mm. Itu disebut skala ketelitian terkecilnya. Kemudian yang kedua jangka sorong, ibu lupa nggak bawa bendanya, tapi di sini ada gambarnya. Ini yang disebut dengan jangka sorong. Ini jangka sorong manual, analog yang bawah. Ini jangka sorong digital. Kalau ada jangka sorong digital, benda disimpan di sini, kemudian angkanya langsung muncul. Kalau yang analog, ketika benda di sini, kita harus membaca di sini. Ya, berapa panjang benda yang diukur? Itu akan bisa dilihat di sini. Berapa ketelitian untuk jangka sorong? Jangka sorong lebih teliti dari
penggaris. Kalau tadi ketelitian penggaris 0,1 cm, kalau jangka sorong 0,01 cm atau 0,1 mm. Kemudian ada benda yang lebih kecil lagi, kalian mau mengukur tebal kertas. Nah, tebal kertas bisa kalian ukur dengan menggunakan mikrometer skrup atau diameter kawat. Untuk mengukur diameter kawat kita bisa menggunakan mikrometer skrup. Nah, nanti bendanya simpan di sini. Kemudian nanti ini diputar, ketika sudah pas itu akan bunyi klik. Kemudian nanti akan bisa dilihat di sini berapa hasil pengukuran. Ya. Nah, mikrometer group ini ketelitiannya lebih teliti dari jangka sorong dan penggaris. Ketelitiannya 0,001 cm atau 0,01 mm. Oke, paham ya? Nah, di sini ada latihan, ada kuis. Lihat gambar, ini mengukur suatu benda dengan menggunakan mistar. Berapa panjangnya kira-kira? 2,2 cm. B 2,2. Ya, 2,2 cm. Kita hitung aja dari sini kan? Nah, ini panjangnya adalah 2,2 cm. Lanjut. Rio mengukur meja belajarnya dengan pensil. Meja belajar yang ia ukur lebarnya 3 pensil. Yang menunjukkan besaran pada kalimat tersebut adalah mana besarannya? Meja. 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 Meja itu Ya. benda yang diukurnya. Lebar. Lebar. Nah, besarannya adalah Lebar. tiga apa? Satuan. Angka hasil pengukuran. Satuan. Alat ukur atau juga bisa disebut satuannya. Kalau mejanya tadi adalah objek penelitian. Nah, sekarang belajar menggunakan jangka sorong. Ini ada sebuah benda yang diukur, ya kan? Kemudian di dalam jangka sorong ini ada skala yang bisa digeser-geser, ya. Di sini ada skala utama dan skala nonius. Skala nonius ini bisa digeser. Nah, untuk cara bacanya, nah, angka di sini kita perbesar dengan ini. Oke, perhatikan cara bacanya. Kalau di sini angka 2, berarti di sini ada angka 1 ya. Ini kan 1, 2, 3. Cara bacanya, berapa angka sebelum angka 0 ini? Berarti di sini kan? Sebelum angka 0. Berarti ini garis ke berapa? 7. 1,7. Ini garis ke berapa ini Ibu nanya? Ini kan 1 nih. Berarti ini garis ke berapa ini? Ini ke berapa? Oh ini anggap kalau kita hitungnya di sini milimeter. Kalau 1 berarti berapa milimeter? 1 senti berapa milimeter? 10 milimeter. Kalau 10 berarti kan ini 11, 12, 13. Pada garis ini berapa? 15 kan? Nah, di sini 15 kan? Ya, 15. Nah, di sini 15 kan? Nah, kalau di sini 15 pada garis yang tinggi ini berarti ini berapa? 16
7. Angka 0. Berarti kan 17. Kita buat koma. 11. Ya, sebelum 0 ini kita koma, ini 15, 16, 17. Kita lihat garis yang segaris garis atas dengan bawah. Ini garis yang ini kan? Ya. Ketika garis ini segaris, kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 17,8 milimeter. Ini hasil pengukurannya. Paham nggak? Jadi kalian lihat garis sebelum angka 0 yang ini. Satu garisnya adalah 1 milimeter. Berarti kalau 1 milimeter pada garis di sini adalah 15, berarti 16, 17. Kita tulis 17, koma. Kita hitung di sini garis yang segaris atas dan bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 17,8 milimeter. Kalau misal disuruh diubah ke dalam sentimeter, berarti jadi berapa? 1,78 cm. Paham ya? Oke, lanjut. Nih, masih jangka sorong. Kalau seperti ini berapa hasilnya? Kalau seperti ini berapa hasilnya? Ini angka 2. Berarti ini berapa, ini berapa? Kemudian yang 2,28. Ini yang lurusnya. Iya, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa? Eh, Sebelum 0 ini garis 1, keberapa? 2, 3. Garis kedua. Kedua, berarti ini 21, kemudian 2. Kita tulis 22, koma. Ya kan? Nah, kemudian garis yang lurus tadi, garis ini, garis keberapa kalau dihitung dari bawah? 1, 2, 3, 4, 7. 2,27. 6. Ya kan? Berarti 22,6 milimeter. Oh, Di sini boleh. pilihannya sentimeter, berarti kita ubah ke dalam sentimeter, sama aja dengan berapa? 2,26 milimeter. Paham? Oke, satu soal lagi. Nah, hasil pengukuran dari jangka sorong berikut adalah berapa sentimeter? Oh, berapa? Empat koma tiga lima. Berapa? 4,35. 4,35 cm. Yang lain paham? Kita lihat di sini. Ini kan 4 cm, berarti ke sini 41, 42, 43. Di sini adalah 40. Sebelum garis 0. Sekarang yang lurusnya yang mana? Yang lurusnya adalah di sini. Berarti ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 43,5
milimeter. Diubah ke dalam senti menjadi 4,35 cm. Paham ya? Yang di sekolah? Berarti masih bingung. Nanti saya kirim slide-nya, kalian pelajari lagi. Kalau ada yang ditanyakan, nanti silahkan tanyakan. Ya. Nah, berikutnya mikrometer skrup. Nah, ini yang disebut dengan mikrometer skrup. Kalau mikrometer skrup, di sini benda yang diukurnya, kita bacanya di sini. Di sini cara bacanya. Ya, kita lihat kalau di sini 15, berarti ini 16, 17, 18, 19. Di garis di sini ada 20. Jadi garisnya berimpit banget dengan garis ini, berarti itu ada angka 20. Kita buat koma. Lihat garis yang sejajar di sini. Yang segaris dengan garis tengah ini. Kalau ini 10 berarti ke atas berapa? 11, 12. 20,12. Gitu cara hitung. Ya, atau lebih mudahnya kita di sini jangan dimilimeterkan, kita buat di dalam senti. Ya, jadi 2,2. Ini salah tadi, maaf. Nah, jadi 15 di sini 20 jadi 2,12. Ya, paham ya? Kita lanjut ini. Perhatikan pengukuran dengan mikrometer skrup berikut ini. Berapa di sini? Berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Yang kelimanya ketutup kan? Ya. Kemudian di sini hitung 35 ke atas. 36, 37, 38. Berarti berapa hasilnya? 4,38. 4,38. Oke, soal berikutnya. Nih, berapa? Satu, 2, 3, 4, 5. 5,28. Ini yang lurusnya berapa? 5,28. 5,28. Jadi 5,28. Gampang ya? Satu lagi. Ini berapa hasilnya? Kalau 8,12. 8,12. Gampang ya, jadi kalian sudah bisa mengukur dengan menggunakan penggaris atau mistar, kemudian jangka sorong, dan barusan menggunakan mikrometer skrup. Kalian harus ingat ya. Oke, mungkin itu saja, baru kalian mengenal sampai cara mengukur besaran panjang. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mengukur dengan menggunakan neraca. Kan baru besaran panjang saja, nanti kita mengukur dengan besaran massa, waktu, dan suhu. Gitu ya. Sampai sini semoga kalian paham, kalian dapat mengukur sekali lagi dengan menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Oke, semoga bermanfaat. Nanti materinya Ibu share, dikasihkan ke wali kelas untuk di-share di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.